Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marga Mutiara Adin dengan NIM 240904110011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah dibuat bersama dengan judul Sel Surya Profit sebagai generasi baru energi keterbarukan. Jadi, sel surya berbasis silikon mulai mendapat pesaing baru, yakni material perovskit yang menawarkan efisiensi tinggi dan biaya produksi yang rendah. Kebutuhan energi terbarukan terus meningkat. Sel surya silikon digunakan secara luas, namun biaya produksinya relatif tinggi. Nah, material profit muncul sebagai alternatif baru karena yang pertama, efisiensi konversi tinggi. Yang kedua, biaya pembuatan lebih rendah. Dan yang ketiga ialah proses fabrikasi lebih sederhana. Apa sih struktur kristal itu? Struktur kristal ialah susunan atom atau ion yang teratur dalam suatu material. Pada perovskit, struktur kristalnya memiliki rumus umum, yakni AbX3, di mana A sebagai kation organik atau anorganik, B sebagai ion logam, contohnya seperti Pb2+, X sebagai ion halida, contohnya adalah I-, Br-, dan Cl-. Susunan kristal ini memungkinkan perovskit memiliki kemampuan menyerap cahaya dengan sangat baik dan mendukung perpindahan muatan listrik secara efisien. Selanjutnya ialah ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat atom atau ion dalam suatu material. Pada perovskit terdapat indikasi antara ion A, B, dan X yang membentuk struktur kristal yang stabil. Jenis ikatan dan kekuatan ikatan tersebut memengaruhi sifat optik, elektronik, serta kestabilan material terhadap panas dan kelembapan. Sifat elektronik material berkaitan dengan kemampuan material pengantar listrik dan merespon cahaya energi cahaya. Perovskit memiliki bandgap yang sesuai, yakni kurang lebih 1,5 elektron valensi. Yang kedua, mobilitas elektron yang tinggi. Yang ketiga, rekombinasi muatan yang rendah. Ketika cahaya matahari diserap, elektron akan tereksitasi dari pita valensi ke pita produksi sehingga menghasilkan arus listrik. Material semikonduktor. Semikonduktor ialah material yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Perovskit termasuk material semikonduktor karena mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sifat semikonduktor inilah yang menjadikan perovskit digunakan sebagai bahan utama pada sel surya dengan efisiensi tinggi dan biaya produksi yang relatif rendah. Selanjutnya ialah pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud struktur kristal perovskit? Struktur kristal perovskit ialah susunan atom atau ion yang memiliki rumus umum seperti yang telah dijelaskan di di slide PPT yang pertama tadi. Struktur ini membentuk sisi kristal yang teratur, sehingga menghasilkan sifat semikonduktor yang sangat baik untuk aplikasi sel surya. Yang kedua, mengapa struktur tersebut mampu menyerap cahaya secara efisien? Struktur kristal profit mampu menyerap cahaya secara efisien karena yang pertama, memiliki koefisien absorpsi yang tinggi, sehingga lapisan tipis sudah dapat menyerap sebagian besar cahaya matahari. Yang kedua, memiliki bandgap yang sesuai, yakni sekitar 1,5 elektron valensi, untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang ketiga, memiliki mobilitas elektron dan hol yang tinggi, sehingga muatan listrik dapat bergerak dengan mudah. Yang keempat, memiliki panjang difusi pembawa muatan yang besar, sehingga kehilangan energi akibat rekombinasi dapat diminimalkan. Yakni perbandingan perovskit dan silikon dari banyak sisi. Dapat dilihat dari tabel efisiensinya sama-sama tinggi.
Dari segi biaya produksi, perovskit relatif lebih rendah. Dari segi ketebalan lapisan, perovskit lebih tipis. Dari segi fleksibilitas, silikon lebih kaku, sedangkan perovskit dapat dibuat fleksibel. Dan dari segi proses pembuatan, lebih sederhana yang perovskit. Dari umur pakai, perovskit lebih pendek, sedangkan silikon lebih panjang. Maka dari itu, perovskit lebih murah dan mudah diproduksi dibandingkan dengan silikon. Tetapi silikon masih unggul dalam kestabilan dan jangka panjang untuk dipakai secara terus-menerus. Terakhir yakni apa tantangan stabilitas kimia yang masih menghambat komersialisasi teknologi ini. Yang pertama ialah sensitif terhadap kelembapan. Air dapat merusak struktur kristal perovskit sehingga menurunkan efisiensi. Yang ketiga, kurang tahan terhadap suhu tinggi. Pemanasan berlebih dapat menyebabkan degradasi material. Yang keempat, terpengaruh oleh oksigen dan sinar ultraviolet. Paparan jangka panjang dapat menurunkan kinerja sel surya. Dan yang terakhir ialah kandungan timbal atau Pp, menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kesehatan. Dari PPT yang telah kami buat ialah sel surya perovskit memiliki potensi besar sebagai generasi baru energi terbarukan karena efisiensi tinggi dan biaya produksi yang relatif lebih rendah daripada silikon. Namun, peningkatan stabilitas kimia dan umur pakai masih menjadi tantangan utama sebelum teknologi ini dapat dikomersialkan secara luas. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.